Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman beserta jajaran yang hadir siang ini, kita muliakan Al Mukarram imam kita, kemudian yang kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimah sedang jamaah zuhur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat yang maha kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, berkat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di siang yang cerah ini, kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir bersama-sama di Masjid Agung Nurul Iman dengan tujuan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah yang diselingi dengan tausiah agama. Salawat barakat salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah zuhur yang berbahagia. Dalam persoalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di antara saudara-saudara kita yang terlalu latah mengatakan ketika satu ibadah, satu amal itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah langsung dicap sebagai bid'ah, sesat dan bahkan mengkafirkan sesama kita. Ibu bapak, untuk menentukan satu perbuatan, suatu ibadah atau amalan itu sunnah atau bid'ah atau yang diada-adakan itu ada beberapa cara. Pertama, ketika ada dalil, ada contohnya dari Rasulullah SAW, itu sunnah, itu boleh untuk kita kerjakan. Ada contoh, ada dalilnya. Apa diantaranya Bapak dan Ibu mengenai sholat 5 waktu sehari semalam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Bahan Nabi sholat, ibu dan bapak. Kalau dalam fikih ada empat mazhab, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i dan ada Hambali. Keampe-ampenya batu pernah dilakukan, pernah diamalkan, pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nabi sholat dengan menggunakan bahasa Arab. Dari daerah manapun orang itu asalnya, dimanapun tempat dia berada, ketika sholat, ketika berbicara, ketika berkomunikasi menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Tapi ketika sholat, semuanya umat Islam sedunia sepakat dan menggunakan bahasa Arab, karena memang ada contoh dari Rasulullah, ada dalil yang disampaikan dari Nabi Muhammad, itu tidak bisa kita rubah. Nah, kalau saya bertukar bahasanya dengan bahasa masing-masing, itu baru dikatakan dengan bid'ah yang tidak pernah dikerjakan dari Nabi. Contoh takbiratul ihram yang paling kecil Bapak Ibu, takbiratul ihram. Nah itu dengan takbir Allahu Akbar, tidak lo bisa ganti dengan bahasa Indonesia Allah yang maha besar. Aku dibailo dengan bahasa kita masing-masing, bahasa daerah masing-masing. Contohnya Bapak Ibu, berbagai macam cara kita sholat jadinya. Hati bodi orang Minang Allah dan godang gitu ya. Jadi dengan menggunakan bahasa Arab. Sama dengan ketika membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran, lagi baca apa itu? Baca Al-Quran, surat apa? Surat semut. Kan ganjil jadinya Bapak Ibu. Ambo sedang mengulang bacaan, sedang murojaah. Surat apa? Surat sapi contohnya. Tidak pernah kita dengar. Yang ada surat Al-Baqarah. Ada contoh, ada dalilnya yang sahih, ini sunnah yang boleh kita kerjakan. Pertama. Yang kedua, ada dalilnya, pasti sahih hadisnya, ada dalilnya, ada contoh yang diberikan dari Rasulullah, tapi para ulama, para sahabat ibadah dan ibu di zaman Rasulullah, ada yang mengira Nabi mengerjakannya sekali-sekali, ada Nabi mengerjakan di waktu tertentu saja. Nah, contoh yang paling mudah itu adalah doa kunut. Kunut pernah dikerjakan dari Nabi selama hidupnya, tapi tidak selalu setiap subuh dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingganya Bapak dan Ibu, mazhab Imam Syafi'i
Itu satu di antara cirinya mazhab Syafi'i itu. Ketika ada satu amalan yang berpotensi pahala, pernah di kerajaan Nabi Muhammad, Syafi'i mengerjakannya. Lebih banyak peluang-peluang pahala yang dapat oleh Imam Syafi'i. Nah, Syafi'i mengerjakan kunut itu di setiap subuh. Berbeda kapan kunut dilaksanakan? Ketika selesai i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dijaharkan kunutnya. Itu Syafi'i ketika salat berjamaah. Imam Maliki kunutkah dia? Kunut. Imam Maliki itu kunut tapi disirkan ketika sebelum rukuk dilaksanakannya. Berbeda dengan Imam Hanafi. Hanafi tidak kunut sama sekali, karena Nabi dulu kunutnya itu hanya ketika di waktu tertentu dengan kondisi-kondisi tertentu, tidak setiap hari di kerajaan Rasulullah. Nah, makanya Imam Hambali mengerjakan kunut hanya ketika dibutuhkan, kunut nazilah contohnya, itu dilaksanakan kalau bagi Imam Hambali. Maka bagi kita yang melaksanakan kunut, jangan salahkan orang yang tidak berkunut. Orang dan tidak berkunut, jangan salahkan saudara kita yang melaksanakan kunut di setiap subuhnya contohnya. Nah, itu ada dalilnya Bapak dan Ibu, tapi contohnya ada cuma samar atau sekali-sekali dikerjakan Rasulullah. Pertama, dua. Yang ketiga, ada dalil tapi tidak ada contoh dari Nabi Muhammad. Dalilnya ada, contoh tidak pernah dikerjakan Nabi. Nah, itulah yang menjadi momok bagi di tengah masyarakat. Asal satyo yang tidak pernah dikerjakan Nabi itu tidak boleh kerjakan, itu bid'ah teman. Kullu bid'ah dolalah. Setiap bid'ah itu sasik, satyo dan sasik masuk neraka. Emang seru gua awak asal yang punya usul orang lain tak punya usul gua awak. Ada dalil, contoh tidak ada. Bukti Bapak Ibu. Pertama, ada dua orang pemuda yang berjalan di padang pasir. Di tengah perjalanan waktu solat masuk air tidak ada. Mereka berdua tayamum. Yang mencontohkan itu sahabat. Ya, mereka berdua tayamum. Tapi ketika mereka setelah selesai melaksanakan solat ini, perjalanan dilanjutkan, batamu jo air. Nan surang nyulang bau dua balik. Ibu bapak, karena waktu solat itu masih ada, bau dua balik, kemudian dikerjakan solatnya kembali. Nan surang lain dah, ambilkanlah solat tadi katanya. Lalu ketika mereka bertemu dengan baginda Rasul, mereka kisahkan, mereka ceritakan, kecil Nabi Muhammad kaudang nan pertama yang tidak melaksanakan wudhu dan tidak mengulang salatnya. Apa kata Rasulullah? Engkau telah mengikuti sunnah. Untuk sahabat yang kedua, nan diulang wudhunya, kemudian beliau mengulang salatnya kembali, kata Rasulullah, engkau mendapatkan dua pahala. Satu contohnya. Dan kedua, Khalid bin Walid dalam peperangan Bapak dan Ibu, dia bertemu dengan seekor dob. Dob itu sejenis biawak tapi tidak buas, boleh dimakan. Nyotangkok, nyotombak dob tadi itu, kemudian dibakarnya, dihidangkan di hadapan Rasulullah. Nabi tidak makan ketika itu. Nah, Khalid bin Walid kau Bapak Ibu nyambil daging dob kau makan. Ketika Khalid bin Walid memakannya, Nabi mendiamkannya. Tidak ada Nabi itu. Nah, Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak pernah Nabi memakannya, tapi ketika ada sahabat yang mengerjakannya, didiamkan oleh Rasulullah. Maka hadis itu kan ada tiga macam, ada fi'liyah, ada qauliyah, ada takririah. Fi'liyah nan pernah di kerajaan dek Nabi, nampak dek sahabat dilaksanakan sampai kini. Ada qauliyah, pernah disampaikan dari Rasulullah, pernah disabdakan dek Nabi Muhammad dan diperintahkan oleh beliau, itu qauliyah. Kalau takririah, Nabi tidak pernah mengarajuan, tidak pernah menyuruh, tidak pernah melarang. Tapi ketika ada sahabat waktu itu yang melaksanakannya, yang mengerjakannya, yang mengamalkannya, didiamkan oleh Rasulullah. Contohnya lagi Bapak Ibu. Dua. Yang ketiga contohnya dari hadis ini yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi tapi boleh kita kerjakan. Nabi sedang berduduk berhalaqah di masjid dengan para sahabatnya. Datanglah seorang pemuda duduk di hadapan Rasul, kemudian dia memuji Nabi Muhammad. Wahai baginda kami, wahai junjungan kami, wahai penghulu kami, wahai manusia yang paling agung. Kan nyo punya puji Nabi Muhammad ketika itu. Berangkah Nabi kainyo, nyo usia kadai Nabi, ndak nyo bentak kadai Rasul, ndak. Sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itu satu dalil bagi kawan-kawan kita yang ketika bersolawat Nabi diiringi dengan kalimat Sayyidina. Ada juga yang indah. Kita nan pakai Sayyidina, jangan menyalahkan yang tidak pakai Sayyidina. Nan indah pakai Sayyidina aja disalahkan orang yang pakai Sayyidina. Kadudunya sama ada dalilnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat contohnya yang lebih mudah. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 774, hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 2901 dari Anas.
Imam Masjid Kuba ini sering menyampaikan Bapak Ibu supaya jangan gaduh di tengah masyarakat, jangan bingung nama batu nama kami amalkan sebenarnya Ustaz. Suatu ketika Imam Masjid Kuba dia punya kebiasaan yang berbeda. Setiap selesai membaca surat Al-Fatihah selalu membaca Al-Ikhlas dulu baru surat yang lainnya. Ditegur oleh para sahabat, kenapa engkau lakukan itu? Karena Nabi tidak pernah mengadakan itu. Jawaban Imam Masjid Kuba ketika itu, selama saya masih menjadi imam di Masjid Kuba, saya tidak akan pernah meninggalkan Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Kok tidak ketujuh jambut? Ganti, cari imam lain. Lalu mengadulah sahabat kepada Rasulullah di Masjid Nabawi bahwa Imam Kuba punya kebiasaan antara ikut. Nyuturi dari Nabi dari Sabtu. Ini satu dalil lagi Bapak Ibu. Ada hadisnya riwayat Bukhari. Karena Nabi SAW ya'ti Masjid Kuba kulla sabtin, adalah Nabi Muhammad SAW itu mengunjungi Masjid Kuba di setiap Sabtu, jalan kaki ataupun dengan cara berkendaraan atau naik kendaraan. Jadi punya kebiasaan setiap Sabtu Nabi ikut ke Masjid Kuba. Jadi boleh mengkhususkan amalan di waktu tertentu dan tempat tertentu. Sama je Nabi menyuruh baca Yasin dalam hadisnya, baca Yasin setiap malam. Ketika baca Yasin setiap malam, paginya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang wak punya kesibukan, panik wak bakar rajo dari pagi dari siangnya. Latihan wak mangan tuak mato, tibu maleh. Ndak sempat tiuk malam baca Yasin, wak pilih Sayyidul Ayyam yang paling baik itu malam Jumat. Boleh, silakan, tak masalah ada. Aku tak pernah kaji dari Nabi tu, aku mengaji, jangan hanya sekedar mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube. Lalu selesai mendengar ceramah, paketlah habis. Asal tiang puluh berfatwa di tengah masyarakat kadang-kadang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disampaikan dari Nabi kepada Imam Masjid Kuba, yuk engkau lakukan seperti yang disampaikan oleh sahabat. Iya benar ya Rasulullah. Ambo kan tak pernah baca Al-Ikhlas setelah Fatihah. Apa jawaban beliau? Ini uhibbuha, saya mencintai Al-Ikhlas itu ya Rasulullah. Kata Nabi jawabannya, inna hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya Al-Ikhlas yang engkau cintai itu menjadikan engkau masuk surga. Tidak pernah dikerjakan dari Nabi, tapi ketika sahabat melaksanakannya didiamkan dari Rasulullah. Boleh itu kita laksanakan Bapak Ibu. Jadi jangan langsung mencap ini tidak pernah dikerjakan dari Nabi, langsung bid'ah sekali. Tidak, boleh kita laksanakan ketika ada dalilnya yang sahih, boleh kita laksanakan walaupun tidak ada contoh. Anan pada yang parah banan kampe, contoh ndak ada, dalil ndak lu ada. Awak di Padang bayar zakat fitrah jo bareh. Nabi bayar zakat fitrah jo apa Bapak Ibu? Kurma atau gandum. Itu kan bid'ah awak nemu tu. Ndak pernah kajian Nabi bayar zakat fitrah jo bareh. Apa caranya? Pakai kias. Kurma dan gandum itu adalah makanan pokok, makanya kita di Minangkabau atau di Indonesia membayar zakat fitrahnya dengan menggunakan beras. Jadi kau dapat adil dalam beragama, jangan awak saja nak bantu orang lain kau salah sedualanya, jangan semua bantu orang membalas batu yang lancik berpijanan cik bangkit setinggi-tingginya. Idui lampu awak, jangan mati lampu orang lain. Aku kadang-kadang lampu orang di bawah matian, kabel baca buik, bolanya bambiak tu ni, aku yang paling parahnya. Terima kasih, bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.